Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amiruddin dari Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5, kelas 5A, akan membahas tentang perbedaan penilaian kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013 dengan matkul evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Ahmad Imanul Mutakin. Konsep kurikulum merdeka. Konsep kurikulum merdeka itu berfokus pada pengembangan kompetensi siswa secara holistik dengan penekanan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi konsep kurikulum merdeka ini lebih berpusat kepada pengembangan kompetensi atau kelebihan siswa yang telah ditetapkan oleh guru. Seperti itu. Terus penilaian. Penilaian di sini di dalam kurikulum merdeka itu berbasis kompetensi yang pertama, yaitu mengukur kemampuan siswa dalam mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Jadi, kompetensi atau kelebihan siswa yang telah ditetapkan oleh guru itu menjadi tolak ukur dalam kurikulum ini. Terus yang kedua bersifat formatif. Di sini memberikan umpan balik yang berkelanjutan untuk meningkatkan proses pembelajaran. Terus yang ketiga, beragam metode. Jadi dalam kurikulum merdeka ini berbagai metode penilaian yang digunakan seperti proyek, presentasi, dan tes tulis. Terus yang keempat, itu ada autentik, yaitu menilai kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks nyata. Nah, di sini itu lebih ke praktek yang bisa dilakukan oleh guru kepada siswa. Seperti itu. Terus kita akan membahas tentang konsep kurikulum 2013. Penilaian. Yang pertama, itu berbasis kompetensi atau bisa diartikan mengukur kemampuan siswa dalam kompetensi yang telah ditetapkan. Sama seperti di kurikulum kurikulum Merdeka itu kompetensi siswa itu menjadi tolak ukur oleh guru. Gitu. Terus bersifat sumatif atau memberikan penilaian akhir untuk mengukur pencapaian siswa. Jadi kurikulum 2013 itu lebih menekankan kepada ujian akhir yang dilaksanakan di setiap sekolah. Seperti itu, untuk mengetahui pencapaian akhir dari siswa. Terus terbatas metode atau menggunakan metode penilaian yang lebih tradisional seperti tes tulis dan ulangan. Jadi bisa kita lihat dari setiap sekolah yang masih menerapkan kurikulum 2013 mungkin itu lebih ke ulangan atau di setiap akhir bab itu diadakan ulangan semester, ulangan harian ataupun tugas atau yang lain-lain. Terus yang keempat, kurang autentik. Yang bisa diartikan menilai kemampuan siswa dalam mengingat dan memahami konsep tanpa fokus pada penerapannya. Jadi di dalam kurikulum 2013 itu hanya fokus materi tanpa praktek. Seperti itu. Jadi di kurikulum 2013 ini kurang autentik atau kurang dalam praktek materinya seperti itu. Terus kita akan bahas perbedaan utama antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Yang pertama di fokus penilaian. Kurikulum Merdeka lebih fokus pada pengembangan kompetensi dan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Sedangkan kurikulum 2013 lebih fokus pada pencapaian kompetensi dan pembelajaran yang terstruktur. Jadi perbedaan antara dua kurikulum ini yaitu fokus penelitiannya, perbedaannya itu tentang bagaimana pembelajaran kepada siswa. Jadi di kurikulum Merdeka itu lebih berpusat kepada pengembangan kompetensinya. Jadi setiap siswa akan dijadikan tolak ukur kompetensi atau kelebihannya. Sedangkan kurikulum 2013 itu lebih fokus kepada pencapaian kompetensi dan pembelajaran yang terstruktur. Jadi hanya monoton. Seperti itu. Terus yang kedua, dari metode penilaiannya. Kurikulum Merdeka menggunakan metode penilaian yang lebih beragam dan autentik.
Sedangkan kurikulum 2013 menggunakan metode penilaian yang lebih tradisional. Di sini bisa kita lihat bahwa kurikulum Merdeka itu lebih luas dan tidak monoton di satu titik saja. Seperti kurikulum 2013 itu lebih ke metode penilaian yang lebih tradisional seperti tes tulis atau ulangan harian atau yang lain. Sedangkan kurikulum Merdeka itu lebih autentik, lebih ke praktek ataupun yang lain-lain. Terus tujuan penilaian. Kurikulum Merdeka bertujuan untuk memberikan umpan balik yang berkelanjutan untuk meningkatkan proses pembelajaran. Sedangkan kurikulum 2013 bertujuan untuk mengukur pencapaian siswa. Jadi di sini bisa kita lihat tujuan penilaian dari kurikulum Merdeka itu lebih fokus kepada kelanjutan siswa setelah mendalami materi, itu lebih fokus ke bagaimana dengan kelanjutan siswa setelah mempelajari materi ini, seperti itu. Sedangkan di kurikulum 2013 itu hanya bertujuan untuk mengukur pencapaian siswanya saja, tidak memikirkan kepada ke depannya, seperti itu. Terus implikasi. Guru perlu memahami konsep penilaian dalam kurikulum Merdeka dan menerapkan metode penilaian yang lebih beragam dan autentik, seperti itu. Jadi guru harus lebih kreatif lagi untuk menciptakan suasana kelas yang autentik atau lebih bernuansa yang berbeda, seperti itu. Terus implikasinya kepada siswa akan lebih termotivasi untuk belajar dan mengembangkan kompetensi mereka dengan sistem penilaian yang lebih berpusat kepada siswa. Jadi di kurikulum dari Merdeka ini dapat menjadikan siswa itu lebih termotivasi dan lebih semangat lagi untuk belajar, karena dalam kurikulum Merdeka ini tidak hanya berfokus kepada satu, tapi memfokuskan kepada kompetensi mereka dengan sistem yang dengan tujuan kedepannya, seperti itu. Terus orang tua dapat lebih terlibat dalam proses pembelajaran anak dengan memahami sistem penilaian yang diterapkan. Kesimpulan dari pembahasan tadi, yang pertama, kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013 memiliki perbedaan mendasar dalam sistem penilaian. Jadi dari perbedaan penilaian saja kita bisa lihat bahwasanya kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013 itu sangatlah berbeda jauh, seperti itu. Dan yang kedua, kurikulum Merdeka menawarkan pendekatan penilaian yang lebih holistik dan berpusat pada siswa. Terus yang ketiga, penting untuk memahami perbedaan ini untuk menerapkan sistem penilaian yang efektif dan mendukung proses pembelajaran. Jadi penting bagi seorang guru untuk memahami perbedaan di antara dua kurikulum ini agar bisa membedakan antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, agar guru itu bisa lebih autentik atau lebih berpikir luas untuk menciptakan kelas yang lebih menarik atau yang lebih kreatif, agar siswa itu lebih termotivasi dan lebih nyaman di dalam kelas dan bisa mencapai tujuan pembelajaran, seperti itu. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.